Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik yang berkomitmen pada pembinaan moral dan perilaku positif, saya akan menerapkan konsep segitiga restitusi dengan murid-murid saya. Penerapan segitiga restitusi dengan, pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Tri, saya mau bicara ini tentang kejadian di kelas kemarin. Biasanya kita mulai dengan membicarakan bagaimana biasanya Putri ini bertindak di kelas. Iya, biasanya saya mencoba untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan mendengarkan instruksi guru. Oke, Putri, saya tahu kamu ini murid yang rajin dan biasanya selalu berusaha untuk jadi contoh yang baik untuk teman-temanmu di kelas. Terima kasih Ustadz, saya selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Oke, saya tahu, saya mengerti. Kemarin itu saya lihat kamu terlibat kejadian yang kurang menyenangkan. Coba bisa ceritakan sebenarnya apa yang terjadi dari sudut pandangnya Putri. Saya marah karena teman saya mengambil alat tulis saya tanpa izin, jadi saya berteriak kepadanya. Oke, saya lihat Putri ini memang merasa sangat terganggu dan itu mempengaruhi tindakannya Putri. Jadi, apakah menurut Putri tindakan itu bisa membantu menyelesaikan masalah atau ada cara yang lebih baik lagi? Sebenarnya setelah berpikir lagi, mungkin saya seharusnya berbicara dengan lebih tenang atau meminta bantuan kepada guru. Oke, itu refleksi yang baik atau evaluasi yang baik. Jadi Putri, tindakan kita ini itu pasti memiliki dampak dan itu sangat penting untuk menemukan cara yang lebih baik, yang lebih konstruktif untuk menanggapi setiap situasi yang membuat kita marah. Saya setuju Ustadz, saya akan mencoba lebih tenang di lain waktu. Oke, bagus. Sekarang apa menurut Putri bisa kita lakukan untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Bagaimana perasaannya Putri tentang cara menghadapi konflik atau masalah di masa depan? Mungkin saya bisa berbicara dengan teman saya dan membuat kesepakatan untuk tidak mengambil barang tanpa izin. Jika ada masalah, saya juga bisa langsung berbicara dengan guru. Oke, itu ide atau pandangan yang sangat bagus. Jadi Putri, apakah Putri itu merasa itu sesuatu yang bisa kamu lakukan dan bisa terus konsisten? Iya Ustaz, saya yakin bisa melakukannya. Nanti kedepannya saya minta ke ketua kelas untuk membacakan dan menjelaskan ulang tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tentang saling menghormati, sopan santun, tidak mengambil barang milik orang lain. Oke, bagus Putri ya. Jadi saya percaya sama Putri untuk bisa melakukan itu dan jika nanti ada masalah atau butuh bantuan jangan ragu untuk berbicara dengan saya atau kepada guru-guru yang lain. Jadi terima kasih atas kesediaan Putri untuk memperbaiki situasi ini. Terima kasih Ustadz, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya merasa sangat senang karena berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan Ustadz. Dan sekarang saya bertekad untuk memperbaiki sikap saya menjadi lebih baik lagi. Iya, ambil kursi. Ya, Oke Fikron, ya Ustadz mau bicara saya sama kamu. Iya Ustadz. Saya dengar kamu ini habis merokok di belakang sekolah tadi pagi. Makanya di sini saya panggil supaya saya mau dengar langsung dari kamu ya apa yang terjadi, apakah betul atau bagaimana. Ya Ustadz, saya memang merokok tadi pagi. Saya salah. Oke, bagus. Fikron ini sudah jujur. Tapi pertama-tama, Ustadz ingin kamu tahu bahwa sebagai murid di sekolah ini
kamu itu sama dengan yang lainnya, tetap berharga dan penting bagi kita semua, bagi guru-guru. Ya, meskipun ada di antara murid-murid kita yang melakukan kesalahan, tapi tetap kita ya berharap dia masih mau berubah. Tetap kita mau merangkul dia, merangkul Fikron untuk bisa sadar akan kesalahannya. Kita ini kan manusia biasa toh. Nah, kita ini pasti membuat kesalahan. Dan yang terpenting bagi kita, bagi orang yang melakukan sebuah kesalahan, sebagaimana kata Nabi, ya, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat dan juga memperbaiki dirinya. Jadi sekarang coba bisakah Fikron ceritakan apa yang membuat Fikron ini merokok? Saya stres, Ustadz. Teman-teman saya bilang kalau merokok bisa membuat lebih rileks, jadi saya mencobanya. Wah ya, stres ya. Jadi saya mengerti bahwa yang namanya stres itu pasti menekan. Nanti kita bisa lebih penyebab kita stres itu apa, tekanannya apa. Artinya yang namanya stres itu kan pasti menekan. Dan Fikron juga berupaya untuk mencari bagaimana cara supaya stresnya ini hilang. Ya, jadi meskipun demikian, tapi merokok bukan solusi yang membuat kita itu hilang stresnya. Justru malah ya stresnya tidak hilang dan juga bisa membahayakan kesehatannya Fikron dan tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi merokok dalam agama kita, apalagi yang diajarkan di pesantren ini, itu haram hukumnya. Jadi mari kita cari cara yang lebih sehat, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama Islam untuk mengatasi stresnya Fikron ini. Jadi apa yang biasanya membuat Fikron ini merasa lebih tenang atau lebih rileks? Biasanya saya merasa lebih baik setelah bermain bola atau berbicara dengan teman-teman, Ustadz. Oh, jadi begitu. Jadi ya itu pilihan yang bagus. Jadi aktivitas fisik, main bola itu sebenarnya sangat membantu untuk mengurangi stres. Ya, dan juga bicara sama teman-teman juga itu dapat memberikan dukungan. Jadi bagaimana jika kita buat sebuah rencana untuk menggunakan cara-cara itu dan supaya stresnya Fikron juga bisa hilang. Juga apakah ada hal lain yang bisa Ustadz atau sekolah lakukan untuk supaya bisa membantu Fikron? Mungkin saya butuh lebih banyak waktu untuk belajar dan mungkin sesi bimbingan tambahan, Ustadz. Oh, jadi ya itu bagus idenya ya. Jadi nanti Ustadz akan bicara sama guru-guru lain untuk melihat apakah kita bisa mengatur bimbingan tambahan untuk Fikron ya, yang lebih artinya yang lebih Fikron butuhkan, dan juga kita nanti juga akan buat jadwal yang teratur untuk supaya teman-teman yang lain itu bisa bermain bola, Fikron juga bisa bermain bola bersantai. Selain itu juga nanti kita juga atur jadwal bagaimana supaya kita bisa lakukan zikir sama-sama, membaca Al-Quran sama-sama untuk menenangkan hati dan pikiran Fikron agar tidak stres lagi. Jadi apakah itu terdengar baik untuk Fikron? Ya Ustadz, terima kasih banyak. Ya, oke, sama-sama Fikron. Jadi ingat, penting untuk kita memilih cara yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam, dalam mengatasi setiap masalah, apalagi stres. Ya, jadi Fikron bisa selalu datang ke Ustadz jika butuh bantuan atau ingin berbicara kalau ada masalah, cerita saja sama Ustadz, sama guru-guru yang lain. Sekarang mari kita buat sebuah rencana untuk kedepannya dan fokus kepada tujuannya Fikron. Baik Ustadz, saya akan mencoba yang terbaik. Oke, bagus Fikron. Ustadz percaya sama Fikron untuk bisa melakukan yang terbaik dan meninggalkan kesalahan yang tadi pagi dilakukan. Maka mari kita kerjasama Fikron dan juga teman-teman dan juga guru-guru yang lain untuk mencapai hasil yang baik di masa yang akan datang. Terima kasih Ustadz sudah membantu saya. Saya sudah sadar atas kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi.